Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me Nur Hanifa from TBI Class B, and today I will explain the material about test diagnostic, formatic, and summative. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tes diagnostik. Jadi, tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Jadi, tes diagnosis ini juga diartikan sebagai tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Jadi tahapan yang dilakukan dalam tes diagnostik ini ada 4, yaitu yang pertama tes diagnostik ke-1 yang dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa tersebut sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Tes ini sering dikatakan sebagai tes penjajakan masuk, yaitu tes diagnostik 2 yang dilakukan terhadap calon siswa yang akan mulai mengikuti program. Apabila cukup banyak calon siswa yang diterima sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan untuk pertimbangan khusus. Selanjutnya yaitu tes diagnosis 3 yang dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tes diagnosis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dari materi pelajaran yang diberikan yang sebelum dikuasai oleh siswa. Yang selanjutnya terakhir yaitu tes diagnostik 4 diadakan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Dengan tes ini guru dapat mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap bahan yang akan diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes formatik. Jadi tes formatik ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Jadi dalam hal ini tes formatif dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pembelajaran. Tes formatif ini biasanya dilakukan di tengah-tengah perjalanan di program pengajaran, yaitu dilaksanakan setiap kali satuan pelajaran atau subpokok bahasan berakhir atau dapat diselesaikan. Jadi dalam tes formatik ini terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah manfaat bagi siswa atau bagi peserta didik. Yang pertama adalah digunakan untuk mengetahui apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut telah menguasai materi program secara menyeluruh. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu merupakan penguatan bagi mahasiswa atau bagi siswa. Selanjutnya yaitu usaha perbaikan dan juga digunakan sebagai diagnosis. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagian-bagian dari materi pelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik atau siswa, dan juga dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan. Untuk yang ketiga yaitu manfaat bagi program. Jadi dari hasil tes tersebut dapat diketahui apakah program yang telah diberikan tersebut merupakan program yang tepat. Dalam arti di sini sebagai kecakapan anak. Selanjutnya yaitu apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan, dan juga untuk mengetahui apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai, dan juga apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan tersebut sudah tepat bagi untuk para siswa. Jadi menurut bentuknya, tes formatik dapat berbentuk tes esai dan tes objektif dalam berbagai variasi. Bentuk tes formatik tersebut dibedakan dalam 2 golongan, yaitu yang pertama soal-soal jawaban memilih atau selected response test yang terdiri dari butir soal pilihan benar salah atau true false item
dan butir soal pilihan ganda multiple choice item, dan juga butir soal penjodohan atau matching item. Yang kedua yaitu soal-soal jawaban tersusun atau terstruktur atau constructed response test yang terdiri dari butir soal jawaban singkat short answer item dan juga butir soal esai atau essay item. Terakhir, tes sumatif yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Jadi tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Tujuan utama dari tes sumatif ini adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi manfaat dari tes sumatif ini yaitu untuk menentukan nilai. Yang kedua yaitu untuk menentukan seseorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Dalam hal ini tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa. Jadi perbedaan yang sangat terlihat yaitu pada waktunya. Jika tes diagnosis dia dilakukan saat penyaringan siswa baru atau saat pembelajaran akan berlangsung. Yang kedua, tes formatik dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang ketiga, tes sumatif dilakukan di akhir program atau di akhir pendidikan. Oke kawan-kawan, itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.